Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat USMTV semuanya, kembali lagi di podcast kami. Hari ini dengan saya Nafis Hidayatul sebagai hostnya. Hari ini saya akan membahas banyak hal yang menarik nih, tentunya juga bermanfaat. Apalagi buat calon-calon mahasiswa baru yang masih bingung mau masuk ke prodi mana, atau udah punya niat mau bergabung ke prodi pendidikan bahasa Inggris tapi masih ragu, podcast ini cocok banget nih buat kalian. Dan untuk membahas banyak hal yang lebih seru dan lebih dalam, tentunya hari ini aku nggak sendiri, kita kedatangan narasumber yang super keren banget, yaitu ada Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Inggris langsung nih, ada Miss Septia Irnanda. Halo Miss, how are you? Nafis. I'm good, thank you. How are you? I'm good, thank you. Jadi Miss ini Nafis izin panggil Miss aja ya, biar Boleh. vibes bahasa Inggrisnya lebih kerasa. Boleh banget. Terus nanti juga Nafis mau nih diajarin bahasa Inggris sama Miss. Soalnya Insya Allah. kalau kita bisa menguasai bahasa Inggris, kita jadi mudah berinteraksi sama siapa aja ya Miss ya. Betul. Bisa kemana aja, karena kan bahasa Inggris itu seperti yang kita tahu bahasa internasional ya. Oke, untuk permulaannya mungkin Miss bisa kenalin dulu nih ke teman-teman, ke Nafis juga. Apa sih Prodi Pendidikan Bahasa Inggris itu? Kita belajar apa aja sih di sana? Oke, nah thank you nih sebelumnya Nafis ya untuk undangannya ke podcast Iya, ini. Bu, sama-sama. Ya, jadi Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Islam di Mekah adalah prodi yang bertujuan untuk menghasilkan pendidik bahasa Inggris, seperti trainer bahasa Inggris gitu ya. Nah, jadi nggak terbatas hanya guru, tapi juga bisa trainer, bisa mentor, bahkan bisa content creator ya, bahkan bisa editor, segala sesuatu yang berkaitan dengan bahasa Inggris, bahasa secara umum, dan juga pendidikan juga gitu. Berarti buat yang masih mikir kalau masuk ke prodi ini cuma bisa jadi guru di sekolah itu nggak benar ya sih ha? Enggak. Jadi Masih luas banyak ya? peluang lain selain dari menjadi guru. Terus menurut Miss, kenapa calon mahasiswa yang mau masuk kampus nih harus memilih prodi ini Miss? Nah, prodi pendidikan bahasa Inggris bertujuan untuk menghasilkan pendidik bahasa Inggris sebenarnya ya. Tapi pada kenyataannya banyak alumni pendidikan bahasa Inggris itu yang bahkan bisa lebih dari itu. Jadi mereka banyak yang terserap di perbankan misalnya ya, which is sebenarnya nggak ini ya. Maksudnya kan kenapa nggak yang ekonomi gitu ya, tapi mereka bisa bersaing dengan alumni ekonomi gitu di perbankan. Dan juga banyak juga yang sudah menempuh S2, lulus pendidikan S2 master, berbeasiswa ke negara seperti Turki, ke Australia bahkan begitu ya. Jadi ada yang juga sudah jadi dosen. Jadi gimana ya, saya bilangnya pendidikan bahasa Inggris ini keren deh pokoknya, karena dari alumninya aja udah kelihatan gitu. Terus Miss, ini banyak juga nih gen-gen sekarang ngerasa udah ngapain kuliah di prodi pendidikan bahasa Inggris, toh mereka juga udah bisa berbahasa Inggris hanya berdasarkan karena mereka sering nonton Netflix, sering main game atau sebagainya. Jadi apa tanggapan Miss yang bisa meyakinkan mereka bahwa mereka tetap harus milih prodi ini nih Miss? Nah, sebenarnya gini ya, pendidikan bahasa Inggris ini memaksimalkan pengetahuan bahasa seseorang. Jadi beda dia bisa berbahasa Inggris dengan mengerti cara mengajarkan bahasa Inggris, mengerti cara mendiskusikan bahasa Inggris. Dan sebenarnya seperti saya sendiri, saya bukan hanya saya lulusan bahasa Inggris, tapi saya bisa menelaah bahasa Aceh misalnya, karena di dalam prodi pendidikan bahasa Inggris ada mata kuliah yang berfokus pada linguistik, kajian bahasa. Jadi sebenarnya kalau ditanya ya, saya sangat saya ingin mempromosikan gitu ya, anak-anak Aceh pada khususnya gitu, untuk mempelajari bahasa secara umum dan masuk kejuruan bahasa agar bisa memelihara bahasa ibunya, memahami bahasa ibunya. Jadi ketika kita masuk ke jurusan bahasa, sebenarnya kita menjadi seseorang yang memiliki sudut pandang yang berbeda dengan hanya sekedar bisa berbahasa
Ya, jadi ini sebenarnya tidak hanya pendidikan bahasa Inggris ya, bahasa Indonesia juga mungkin bisa dikatakan memiliki efek yang sama gitu. Jadi menurut saya masuk pendidikan bahasa Inggris itu kita bukan hanya bisa berbahasa Inggris tapi juga bisa menjadi agent of change, bisa membuat orang belajar bahasa Inggris, bisa membantu orang lain mencapai tujuan-tujuan mereka dengan meningkatkan skill berbahasanya gitu. Dan juga tadi yang tadi saya sebutkan memelihara bahasa ibunya gitu. Berarti apa yang kita dapetin dari cuman sekedar nonton Netflix sama kita belajar langsung di kampus itu beda ya Miss ya? Gini ya, saya ini objektifnya gitu ya. Kalau pendidikan bahasa Inggris dengan belajar bahasa Inggris secara informal kadang-kadang memiliki efek yang sama gitu. Maksudnya sama begini. Kita bisa belajar bahasa Inggris lewat media seperti Netflix segala macam ya kan. Tapi tentu aja ada hal-hal yang tidak didapat dari pembelajaran yang informal seperti itu. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, mereka tidak bisa mendalami aspek-aspek teachingnya, pedagogiknya, ya. Mereka juga tidak bisa melihat dari sudut pandang linguistiknya, begitu. Yang mana itu semua juga sebuah wawasan luas loh, gitu ya. Yang menandakan kita berpendidikan, namanya juga sarjana kan, tidak mungkin bisa didapat hanya dari menonton Netflix lah macamnya. Jadi ada sudut pandang yang lebih lengkap, yang lebih intelijen gitu ya, intelektual bila kita mengambil pendidikan bahasa Inggris. Ya, kita diakui gitu, ada ada sertifikatnya gitu ya. Oh iya. Terus nih Miss, Miss bisa nggak sih spill dikit saat mahasiswa sudah bergabung ke prodi bahasa Inggris ini? Proyek seru apa sih yang akan bisa mereka kerjakan? Apakah mungkin mereka nanti bakal bikin film, atau ada nggak mereka bikin podcast kayak kita sekarang? Atau mungkin bahkan mereka bisa turun langsung menangani para turis-turis asing yang berkunjung ke sini mungkin? Ya, jadi menarik sekali pertanyaan ini, Nafis ya. Memang kita di bahasa Inggris, di pendidikan bahasa Inggris itu kita sedang menggalakkan pendidikan, maksudnya pembelajaran yang project based ya. Jadi sudah beberapa semester ini, 2-3 tahun belakang ini kita fokusnya ke project gitu. Jadi misalnya untuk kelas seminar IELT itu kita bentuk kelasnya itu langsung projectnya itu bikin webinar gitu. Jadi mereka yang undang sendiri, mereka cari sendiri pematerinya, bahkan mereka bisa dapatin native speaker loh. Jadi pernah jadi kita dosennya itu hanya memfasilitasi, misalnya ayo ikut Miss, kita ikut acara conference gitu di USK. Jadi mereka ikut gitu kan. Terus dikenalin itu sama dosen-dosen di sana, atau mungkin guru bahasa Inggris native speaker di sana yang kebetulan sedang bertugas di sana. Jadi mereka dapetin sendiri native speakernya untuk bikin seminar. Terus mereka juga pernah bikin tes IELTS tes IELTS prediction ya di sini di USM mengundang. Jadi orang bisa, jadi kita tuh kayak langsung kasih mereka kesempatan untuk lihat apa sih, ngapain aja sih kalau kita nanti lulus atau nanti kita sudah punya pekerjaan di sebagai pengajar bahasa Inggris gitu. Jadi benar Nafis, kita tuh banyak kegiatan yang project based. Ada yang juga teknologi ya, kita include teknologi ke dalam kelas gitu. Misalnya bikin video pendek, atau juga kita bikin short movie istilahnya ya, bikin movies. Terus juga pernah itu kita buat skripsi itu dosennya bisa bikin aplikasi. Nah, jadi kita punya dosen yang bisa bikin aplikasi seperti kamus online gitu. Dan itu jadi proyek skripsi, ada yang bimbingnya gitu. Jadi dosen-dosen di pendidikan bahasa Inggris bukan hanya mampu berbahasa Inggris tapi juga melek teknologi, bisa bikin aplikasi, bayangin aja. Menarik banget ya teman-teman.
Terus nih Miss, di kampus kita ini, Universitas Rambi Mekah ini kan masih terbilang kampus yang masih kental sama nilai budaya, Ya. nilai religius juga. Jadi menurut Miss, gimana sih prodi ini bisa menggabungkan antara kemampuan berbahasa global sama karakter lokal yang ada di lingkungan kita sekarang ini? Oke. Ini pertanyaannya menarik nih, Nafis ya. Benar ya, sebenarnya kalau dari segi budaya ya, kita punya mata kuliah yang namanya cross culture understanding. Jadi di mana di situ mahasiswa belajar bahasa asing sambil memahami budaya asing, bukan untuk menyerap budaya asing, tapi untuk memahami bahwa ada banyak budaya di dunia ini gitu ya, ada banyak variasi dialek, ada banyak ya sudut pandang gitu ya, dan kebiasaan, dan mereka mencoba menjadi open minded, berpikiran terbuka dengan adanya ini. Dengan begitu mereka juga bisa melihat bahwa budaya mereka juga something gitu yang bisa mereka tampilkan, tonjolkan dengan percaya diri. Nah itu yang kita bangun, makanya di dalam visi misi FKIP pada khususnya kita ingin menghasilkan atau kita ingin mempromosikan mahasiswa yang memiliki berkarakter itu maknanya kita punya ciri khas sendiri dan kita banggakan itu. Jadi kita menunjukkan karakter yang Indonesia, seperti bergotong royong, misalkan, maksudnya menghormati yang tua, menyayangi yang muda, seperti itu. Jadi kita tetap keep itu. Dan juga syariat Islam ya, berpakaian yang santun, berbicara yang santun, itu bagian dari pendidikan berkarakter, dan kita sangat menjunjung itu di pendidikan bahasa Inggris. Terus Miss, kalau kita bicara soal fasilitas yang disediakan, menurut Miss ada nggak sih yang mungkin nanti bakal jadi favoritnya mahasiswa nih? Ataukah apa itu spot tempat, atau mungkin ada lab khusus yang bikin mahasiswa bisa betah di kampus nih Miss? Oke, nah untuk fasilitas ya, sebenarnya kita masih standar seperti prodi-prodi yang lain ya. Jadi kita punya ruang kelas yang nyaman, kita juga punya lab bahasa yang kita share dengan pendidikan bahasa Indonesia juga. Dan rencananya lab ini akan kita manfaatkan bukan hanya untuk belajar, tapi juga nanti bakal jadi tempat untuk pusat bahasa gitu. Jadi orang bisa belajar bahasa juga di tempat kita. Nah kalau spot yang mereka bakal senang, saya sih harapinnya mereka bakal senang di semua tempat ya. Di dalam kampus kita ini udah sangat nyaman ya, maksudnya ada tempat hangoutnya di bawah atau di gedung-gedung perkuliahan juga sudah cukup nyaman, ada tempat beristirahat. Kedepannya mudah-mudahan ya, harapan kita ada tempat-tempat yang lebih baik lagi. Tapi untuk saat ini mereka happy aja sih. Jadi ruang kelas itu jadi kayak tempat apa ya, yang serba nyaman di situ. Jadi mereka belajar di situ. Kadang nanti jadi tempat diskusi juga, tempat mereka hangout juga gitu. So ya Nafis, gitu deh. Terus nih Miss, ada nggak sih mungkin Miss tahu profil-profil dari alumni yang menurut Miss itu out of the box nih, yang keren banget, yang mungkin karirnya itu sukses di bidang yang mungkin nggak pernah kepikiran sebelumnya nih Miss? Nah kalau yang saya ingat ya, saya alumni banyak ya, tapi yang saya ingat gitu, ada yang jadi aktivis baca ya, aktivis buku, aktivis literasi ya, itu di Nagan Raya kalau saya nggak salah, atau di Abdiya dia tinggalnya. Itu yang mungkin agak out of the box ya, maksudnya dalam artian dia bahasa Inggris tapi dia mempromosikan membaca buku segala macam, itu dia bikin acara literasi sering gitu, which is sangat sesuai sebenarnya dengan tujuan pendidikan bahasa, karena pada ujung-ujungnya kan kita ingin semua berliterasi gitu ya. Kemudian kita punya alumni yang sekarang sedang S3, 2 orang di Australia.
Jadi satu sudah jadi dosen PNS di Unsam dan sekarang di Australia. Kemudian ada juga yang jadi guru dan saya kayak udah jadi kepala sekolah ya, kayaknya bukan kepala sekolah ya, wakasek ya di sekolah IT di sekolah Al Azhar juga alumni kita. Yang maksudnya dia yang mengelit pembelajaran dengan IT atau dengan gadget gitu. Jadi yang saya ingat sih itu, tapi kayaknya banyak lagi sih yang sudah sukses ya, sudah ini, tapi mungkin karena yang saya ingat yang masih letting saya ajar gitu. Tapi kalau sebenarnya kalau kita runut lagi, ada yang udah jadi dari semua udah jadi kabit gitu, kadis gitu ya kalau saya nggak salah. Tapi ya, which is banyak sih yang udah sukses. Ini sangat menginspirasi sekali ya teman-teman. Semoga nanti kita juga bisa sukses, bahkan lebih dari alumni-alumni yang udah sukses sekarang. Terus nih Miss, ada nih di zaman kita sekarang nih yang apa-apa serba AI ya, tugas dibantu sama AI ya. Terus banyak ini lulusan-lulusan atau banyak pelajar yang takut kalau kalah sama robot itu bisa dikalahkan oleh AI, kayak udah nggak kepake lagi nih manusianya karena AI sekarang udah canggih. Menurut Miss, apa senjata rahasia yang harus mereka punya supaya mereka nggak bisa dikalahkan oleh robot? Oke, nah ini menarik sekali pertanyaan ini, sangat sangat relevan dengan hari ini ya. Nah sebenarnya ya, kalau kita udah paham AI ya, bagi yang walaupun sekarang AI itu sudah di mana-mana, sudah dipakai oleh banyak orang, sebenarnya tidak sama sih efeknya ya. Jadi ada yang intelijensinya segini pakai AI, atau intelijensinya segini pakai AI, itu beda sih. Jadi bukan AI-nya sih yang menentukan, penggunanya, usernya yang menentukan. Nah, jadi kalau dibilang guru akan terganti oleh AI, wait, tunggu dulu, bisa jadi guru yang seperti apa dulu ini, karena guru yang master atau dia yang masternya AI, dia nggak akan tergantikan oleh teknologi, karena dia yang bosnya teknologi gitu. Nah kebanyakan sekarang itu orang-orang adalah budaknya teknologi, ya, terlalu mengandalkan teknologi. Betul, yang mana itu bakal tenggelam orang seperti itu gitu. Sebagai contoh aja, barusan saya ngajar itu, saya pakai strategi AI workshop. Ngajarnya bahasa Inggris, tapi strategi belajarnya itu pakai AI workshop. Bagaimana pembelajarannya? Mereka memberi program atau memprogram si AI itu untuk menjadi guru mereka. Jadi dengan cara, AI, kamu hari ini jadi guru saya mau belajar tentang ini gitu. Ya, oke. Nah, tolong pakai bahasa Inggris dengan level segini. Nah, dengan begitu ada pembelajaran yang terjadi. AI itu bisa menjadi manfaat untuk student. Nah, kedepannya kita harapkan alumni pendidikan bahasa Inggris memiliki kemampuan memanfaatkan AI untuk kesuksesan pembelajaran studennya dan dirinya sendiri dan orang-orang yang diajarinya gitu. Seperti itu, Nafis. Oke nih. Ada juga nih Miss, banyak nih calon mahasiswa yang mau nih daftar masuk ke prodi pendidikan bahasa Inggris, tapi mereka kayak minder, mereka merasa insecure karena mereka ngerasa kemampuan mereka untuk berbahasa Inggris itu masih kurang. Padahal mereka coba aja belum nih Miss. Jadi apa pesan yang mau disampaikan buat mereka-mereka yang masih takut, masih insecure untuk masuk ke prodi ini? Iya. Nah ini pertanyaan menarik sekali ya, karena memang ini inilah yang menjadi penyebab bahasa Inggris itu sangat kurang di skill bahasa Inggris orang Indonesia itu sangat kurang. Jadi kita itu dihalangi oleh tembok besar yang namanya shame gitu ya. Kita tuh malu berbahasa Inggris. Jadi ada tembok besar yang menghalangi kita untuk belajar. Jangankan untuk bisa belajar saja itu sudah terhalang oleh tembok itu. Nah, itu penting sekali. Kembali lagi ke identity tadi ya. Makanya tadi di awal saya bilang ke Nafis masalah sudut pandang. Ketika kita belajar bahasa, kita akan memiliki sudut pandang yang berbeda. Jadi kita tuh nggak akan menggabungkan satu bahasa lebih baik dari bahasa yang lainnya gitu.
Jadi ketika kita paham bahwa bahasa itu sebenarnya hanya alat, kita akan melihat bahasa dengan cara yang wajar dan nggak akan takut salah gitu. Kita tinggal tunggu belajar bahasa apa, dan kita akan bangga dengan bahasa kita sendiri. Itu yang pertama, yang utama. Yang terjadi sekarang adalah kita itu sering merasa bahasa Inggris itu very superior, sangat jauh lebih unggul gitu. Padahal kan itu hanya alat saja, ya kan. Jadi mindset itu harus diubah. Dan kalau belum bisa mengubah mindset, daftar deh di pendidikan bahasa Inggris biar bisa jadi fluent English speaker, bisa ngomong bahasa Inggris dengan lancar, bisa memperkenalkan budaya kearifan lokalnya dalam bahasa Inggris ke orang-orang non bahasa Aceh, non bahasa Indonesia di luar sana ya, di dunia global, dan menjadi orang yang sukses insya Allah. Ya, berarti kita harus memang coba ya, Miss, jangan ngeblok diri sendiri. Betul, dan harus melihat bahasa itu sebagai sesuatu yang bisa ditaklukkan. Bahasa Inggris itu sulit ya, tapi setiap negara atau setiap pembelajar bahasa Inggris yang belajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing, dia akan membawa karakteristik bahasanya ke dalam bahasa Inggrisnya. Misalnya bahasa orang-orang Indonesia nih, orang Indonesia tuh cenderung membuat kesalahan yang sama dalam bahasa Inggris. Misalnya kurang S-nya gitu. Nah, jadi orang Cina gitu juga, nanti ketika mereka bahasa Inggris, mereka akan bawa karakteristik bahasa ibu mereka ke dalam bahasa Inggris, dan itu normal. Itu yang mau kita tekankan ke semua orang. Maka masuk dari bahasa Inggris, kita melihat bahasa itu sebagai sesuatu yang sangat just a tool gitu. Jadi yang nggak menggantikan identitas kita. So you can still be you, but you speak English very well. Intinya yang penting komunikatif. Ketika bicara, kita bisa nggak pakai bahasa Inggris tadi, bisa bikin kita tambah banyak teman nggak? Nah itu udah oke, udah cukup. Yang penting kan personalitas kita, bukan bahasanya. Berarti prodi ini sangat luas ya, Miss ya, manfaatnya buat kita, terus pembelajarannya, terus apa aja yang bisa kita dapatkan itu banyak ya, Miss. Jadi yang paling penting nih, Nafis ya, kalau belajar di pendidikan bahasa Inggris, kita itu nggak kolot, pendidikannya nggak kolot. Jadi dosen-dosennya itu majority itu lulusan luar negeri yang sudah pernah mengecap pendidikan, bukan hanya pendidikannya tapi juga culture luar negerinya. Jadi ada yang dari Australia, saya sendiri lulusan Australia dan Inggris ya. Ada misalnya yang juga baru S3 dari Australia. Nah jadi ketika kita itu open minded, kita juga bisa menularkan karakteristik atau mindset pengajar ini ke studennya. Itu sih yang penting. Guru, benar nggak Nafis? Kamu tuh punya nggak inspirasi guru yang menginspirasi kamu? Punya dong pastinya. Pasti orangnya pasti keren, orangnya mindsetnya bagus ya kan. Nah sebenarnya intinya itu sih. Kalau pengajarnya oke, insya Allah ya kita bisa menelurkan alumni-alumni yang oke gitu, insya Allah ya, yang punya pemikiran yang mindset yang baik gitu. Miss, sebelum kita tutup podcast kita nih, kalau Miss diminta merangkum prodi bahasa Inggris ini dalam 3 kata yang bikin banyak orang langsung tertarik dan daftar ke sini, Miss mau bikin 3 kata itu apa? Oke. 3 kata ya. Saya ini belum kepikir sih ya, tapi saya akan mungkin pakai slogan kita aja. Yang pertama unlock, ya, unlock. Yang kedua the possibilities. Yang ketiga with prodi pendidikan bahasa Inggris atau with us. Jadi saya jelasin ya. Unlock itu artinya membuka. Jadi membuka the possibilities, kesempatan-kesempatan, kemungkinan-kemungkinan, yang mimpi-mimpi, semua rencana-rencana. Jadi kita membantu kamu-kamu semua untuk mencapai atau membuka semua yang kamu anggap tidak mungkin hari ini gitu. Unlock the possibilities with us, prodi pendidikan bahasa Inggris Universitas Terbuka. Wah, keren ya Miss ya. Oke teman-teman, ajak ya temannya ya Nafis ya, sebanyak mungkin untuk daftar di prodi. Teman-teman juga ayo daftar ke prodi bahasa Inggris. Oke teman-teman, mungkin hari ini sampai sini dulu ya perbincangan kita, Miss. Semoga kita bisa ketemu di lain waktu. Saya host pamit undur diri. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.